Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 272 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Kamis 15 April 2021 dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 35 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, laos didok matunasida, jaga mahamu, pasiding hamuma nasa haholiton, ay nang pe marlubi-lubi halak, idada sian artanai ngoluna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita ini salah paham tentang kebahagiaan yang sejati. Si orang kaya ini merencanakan pengurusan hasil tanahnya yang berlimpah dengan 3 rencana besar. Yang pertama, rencana pertama, dia merencanakan untuk mendirikan lumbung yang lebih besar. Rencana kedua, menimbun atau menstok barang untuk keperluannya bertahun-tahun. Yang ketiga, beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. Selagi orang kaya merencanakan semua ini, ia merasakan kebahagiaan untuk sementara waktu. Jadi, harapan, kebahagiaan dan tujuan kehidupannya ada pada gudang tempat di mana dia menimbun gandumnya. Kebahagiaan orang kaya adalah materi yang kelihatan dan dapat dipegang, sebagaimana umat Israel pernah melakukannya. Di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Yesaya pasal 22 ayat 13 sampai ayat 14. Karena orang bodoh berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Orang kaya ini memiliki pemahaman bahwa kebahagiaan dan kepuasan manusia datang dari menimbun harta. Saudara-saudara, di gereja Roma jemaat mula-mula dari antara jemaat ada yang memiliki harta lebih banyak dari jemaat lainnya dan membanggakan dirinya, berpikir memiliki lebih harta lebih banyak dari temannya. Hal itulah yang terpenting
dan itulah kebahagiaan. Mereka tidak mampu bersyukur tentang pemeliharaan Tuhan. Roma pasal 1 ayat 21. Kebahagiaan sejati datang hanya ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Jika kita memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan, maka keluarga kita terberkati turun-temurun sebagaimana Abraham terberkati oleh Tuhan. Allah menjadikan kita kaya, memberikan kita berkat harta yang tidak disertai oleh kecemasan. Karena kebahagiaan sejati datang hanya dari beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Orang yang memiliki iman yang berkenan kepada Allah, maka dia adalah orang yang memperoleh harta yang termahal, yang tidak ternilai, Yesus dan keselamatan yang disediakannya adalah harta yang mahal, yang tidak ternilai. Namun sayang, ada orang yang mencelakakan dirinya hanya untuk menjaga harta yang bisa karatan, bisa hilang, dan bisa punah. Tetapi Allah tidak mengkaruniakan kepadanya untuk menikmatinya pula. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Allah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Maka percayalah bahwa hanya firman Allah yang hidup sajalah membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, sumber kebahagiaan kami. Kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami menjadi kaya. Kuduskanlah dan puaskanlah hati kami untuk sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang diderita anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus kami dari dosa dan memberi kami kekayaan dari keselamatan yang disediakannya. Tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging yang membuat kami menjadi miskin, tetapi kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadikan kami kaya. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 272 ayat 1. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.